Halo anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar menu transition dan menu design. Sebelumnya kita udah belajar menu insert, yaitu insert shape, table, dan pictures ya. Jadi Pak Jawa sarankan sebelum kamu praktek mandiri atau latih-latihan, kamu ubah dulu settingan handphonemu ke English United States ya, supaya istilah-istilah yang Pak Jawa jelasin nanti dalam video ini atau dalam modulmu kamu ngerti gitu ya. Ya, Pak Jawa juga sediain modul, jadi sebelum kamu nonton ini pastikan kamu sudah ikuti instruksi sebelumnya supaya kamu nggak misinformasi, kamu bingung gitu ya. Ya, nah setelah kamu udah setting, nanti kamu perhatikan modulmu sambil kamu juga nonton video boleh ya, supaya kamu lebih paham. Nah, yang pertama kita akan belajar di menu transition di dalam WPS Office Presentation ya. Jadi fungsi dari menu transition ini adalah menu yang mengatur efek perpindahan antar satu slide dengan slide yang lain. Oke, kita boleh sambil buka slide ya. Pak Jawa pakai slide yang ini nih, semotif kita kemarin ya. Pak Jawa pakai itu saja. Oke, Pak Jawa buka ya. Ini slide kemarin ya. Kita edit aja, klik yang ini. Ya, kita klik edit. Nah, jadi kita coba nanti gunain transisi, jenis-jenis transisi yang ada di sini ya. Nah, biasanya penggunaan menu transition ini digunakan supaya presentasi kita lebih menarik dan terlihat kreatif ya. Di dalam WPS Office ini banyak ini ya menu jenis-jenis transisi. Ini coba lihat nih. Ada subtle, ini kamu coba lihat judul-judulnya ya. Kemudian ada exciting dan yang terakhir dynamic content ya. Nah, masing-masing judulnya ini, judul besarnya memiliki jenis-jenis juga yang kamu boleh gunakan gitu ya. Ada untuk subtitle, ada non, cut, fade gitu. Kalau misalnya exciting ada ties, blocks, seesaw, appear, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dynamic content, ada pen, Ferris wheel, conveyor, rotate, dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Nanti kita coba praktekin ya. Nah ada di sini yang namanya tadi apply to all slide. Nah, ini apa Pak Jawa? Apply to all slide ini adalah ketika kita milih salah satu dari si jenis transition ini, misalkan Pak Jawa pilih yang fade ya. Nah, fade ini kita boleh pakai fade ini untuk seluruh slide kita. Tinggal kita klik all to slide gitu. Kalau kita klik ini pasti nanti semua ini ya PPT ini sudah menggunakan jenis transition yang sama ya. Pak Jawa coba kembali ya. Oke, sekarang cuma si ini yang pakai fade ya. Nah, untuk tanda kita udah berhasil menggunakan menggunakan transisinya, terlihat di bagian sudut ini. Coba lihat ada bintang-bintang. Ada bintang ya. Nah, kalau misalkan Pak Jawa berarti slide kedua dan seterusnya belum punya transition karena belum ada lambang bintang ya. Nah, kalau misalkan kita memastikan apakah sudah bisa digunakan, udah lihat ada transisinya, coba kita klik down, terus kita play, coba ada nggak perubahannya nanti. Yang pertama nih, coba yang pertama, oh belum terlihat ya. Nah, berarti belum masuk ya. Kita coba lagi edit ya, jadi sangat gampang ya. Coba yang PPT yang kedua ini kita pilih transisinya yang beda ya. Pak Jawa coba pilih yang misalkan seesaw ya, seesaw. Nah, coba lihat tuh ya, perubahan pasti enak juga lihatnya sih ya. Biasanya pas tampil nanti kita bisa lihat enak-lihatnya. Nah, itu contohnya. Itu kita coba ya. Kemudian di slide ini misalkan 3 kita pakai ini. Oke, kemudian di slide 4 kita coba pakai yang ini glitter ya. Oke, kemudian di slide selanjutnya coba kita pakai yang berbeda-beda aja supaya lebih ini ya. Nah, oke. Kemudian di agama Katolik kita coba kita pakai white. Oke. Kemudian di agama Hindu kita coba pakai yang blessed. Nah, blessed ya. Kemudian agama Buddha coba kita pakai yang ties. Nah, oke. Kemudian agama Konghucu pilaf coba. Nah, gitu ya. Oke, terakhir udah itu ya. Coba kita praktekin deh. Semua ini sudah pakai ini ya. Coba lihat udah berbintang-bintang. Berarti semua sudah pakai transition. Sekarang kita mau praktekin ya. Kita klik down dulu. Kemudian kita masuk ke ini, play ya. Kita coba play. Pasti udah beralih ke posisi landscape ya. Coba kita klik aja. Nah,
ini transisi pertama, transisi kedua, transisi ketiga, kemudian transisi 4, transisi 5, transisi 6, transisi 7, transisi 8, udah terakhir ya. Oke, tinggal kita klik kembali ya. Nah, semua sudah punya ini ya, masing-masing sudah punya jenis transisi ya. Jadi kan lebih kreatif ya waktu kita berpindah PPT, kita lihat hasilnya bagus gitu ya. Nah, bahkan kalau di komputer dulu ya pakai animation itu juga lebih menarik, tapi kalau di WPS Office belum ada animation, kita cukup pakai yang efek transition saja ya. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang menu design ya. Satu lagi nih, menu design. Coba berarti klik kotak 4 terus arrange saja di sini ya, design. Nah, di desain ini Pak Jawa juga udah kasih di modulnya, berfungsi untuk pengaturan tampilan slide. Jadi kita mau mengatur slide-nya ini dari segi background-nya gimana, ukuran slide-nya gimana, dan tempat slide yang digunakan juga ada ya. Template maksud Pak Jawa tadi ya. Yang pertama ada waktu kita klik desain, ada istilah yang namanya ini pakai ini ya, current background. Current background ini berarti menghapus backgroundnya. Jadi misalkan kalau Pak Jawa tadi pakai misalkan background ini ada gambar singa di belakangnya gitu, nanti kalau Pak Jawa clear current berarti clear itu berarti menghapus ya, menghapus background yang sekarang gitu ya. Itu untuk menghapusnya. Kemudian kalau misalkan apply to all slide berarti ada dulu misalkan di sini ada apa namanya ini backgroundnya, terus Pak Jawa hapus. Apply to all berarti semua backgroundnya akan sama ya, seperti itu ya. Kemudian yang background color ini berarti membuat background kita dengan pewarnaan. Jadi misalkan ini kan warna putih ya, nggak ada ya. Jadi sekarang kita coba pakai background color ini. Coba Pak Jawa pilih warnanya di sini banyak ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah ya, ini adalah background background color. Nah, coba Pak Jawa pakai clear nih, clear current ya. Nah, perhatikan ya. Jadi terhapus ya. Jadi terhapus. Pak Jawa kembali lagi. Nah, kalau apply to all ini kan warna putih nih. Semua nih Pak Jawa klik ini, apply to all slide. Nah, coba lihat kita selanjutnya ya. Jadi semua sama ya. Backgroundnya di semua sama gitu ya. Coba Pak Jawa kembali lagi ya. Jadi cuma ini ya. Kemudian selanjutnya adalah select from album. Jadi kita memilih gambar yang ingin menjadi background kita. Kita klik saja. Terus nanti diarahin ke galerimu atau album ya. Coba Pak Jawa pilih pictures dulu dong, supaya nanti kita coba lihat gambar-gambar yang kita inginkan ya. Atau kamu juga sudah download dari komputer atau dari Google ya. Pak Jawa coba pakai yang ini. Terus Pak Jawa coba pakai misalkan contohnya saja nih, contohnya Pak Jawa pilih yang gambar peta ini di gimana nih. Nah, tinggal katanya kita bisa cancel atau crop juga ya. Nah, ini cropnya ini coba ya. Kalau Pak Jawa crop segini berarti nanti yang tampil di sana juga segitu ya. Pak Jawa misalkan cropnya segini. Nah, coba lihat nih ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi ada kata-katanya tapi mungkin terlihat jadi tertutup gitu ya. Nanti bisa diatur lagi ya. Itu contohnya ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya slide size nih, slide size nih. Nah, slide size ini berarti mengubah. Kalau misalkan dulu di PowerPoint itu namanya customize ya. Customize berarti orientasi slide ya. Orientasi slide ada yang wide, ada yang standar ya. Kalau wide itu berarti lebar ya. Jadi perbandingannya 16:9. Kalau standar ini berarti agak kecil. Coba perhatikan nanti perubahannya ya. Nah, jadi dia nggak lebar ke samping, tetapi jadi perbandingannya cuma kayak 4, sini 3. Jadi hampir sama. Kalau ini kan coba lihat perubahannya ya, memanjang ke samping. Nah, itu ya. Ya coba pakai yang standar deh. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi layout. Layout ini adalah template, penyediaan template PPT. Coba nih. Nah, gitu dia ya. Coba buat lagi. Kita layoutnya misalkan seperti ini. Nah, jadi dia menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan. Misalkan kita coba lihat lagi layoutnya misalkan seperti ini. Contohnya.
Nah, jadi dia seperti ini. Jadi kita bisa buat PPT menyesuaikan dengan template yang ada. Itu namanya layout ya. Coba kembalikan ke dalam posisi seperti ini saja. Nah, itu saja untuk penjelasannya. Jadi nanti kamu boleh sambil lihat modul new, kamu bisa praktek seperti yang tadi pagi aku buat, supaya nanti kamu kalau disuruh buat PPT kamu sudah pakai bisa menu transition, bisa pakai desain juga, supaya PPT yang kamu buat itu lebih menarik. Oke, itu saja untuk penjelasan kali ini. Semoga anak-anak paham dan bisa dimengerti. Dadah, God bless you.